Eksklusif News. Martin Paes akan berlabuh di Serie A bersama Empoli menyusul konfirmasi Fabrizio Romano. Apa kendalanya dengan FC Dallas? Langkah gemilang. PSSI minta timnas Indonesia hindari kekalahan di kandang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Strategi apa yang harus disiapkan Coach STY? Kejutan besar. Sintayong bangga timnas Indonesia tambah kekuatan serang dengan 3 bintang baru di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini dia faktanya. Inilah waktunya. Timnas Bahrain siap tempur di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kapan gantian timnas Indonesia menggebrak? Rahasia besar terungkap. Erick Thohir bedah konsep TC Timnas Indonesia. Apa yang berbeda antara senior dan U17 dan U20? Detailnya mengejutkan. Keputusan kontroversial. Mengapa timnas Indonesia tetap memasukkan pemain senior di Piala AFF Senior 2024 meskipun bukan prioritas? Ini dia jawabannya. Kejutan fantastis. Tersingkir dari Euro 2024, pemain keturunan ini siap bergabung untuk timnas Indonesia. Fakta baru terungkap jelas di sini. Skandal besar. Striker naturalisasi timnas Indonesia turun kasta ke Liga 2 setelah lama tak dipanggil Sintayong. Alasannya bikin heboh. Skandal mendebarkan. Mengapa timnas Malaysia berisiko disanksi FIFA? Simak fakta menggemparkannya di sini. Gebrakan besar. Sadil Ramdhani siap buktikan kehebatannya. Sabah FC bisa kalahkan tim Jordi Amat dalam duel sesama timnas Indonesia di Liga Malaysia. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Eksklusif News. Martin Paes akan berlabuh di Serie A bersama Empoli menyusul konfirmasi Fabrizio Romano. Apa kendalanya dengan FC Dallas? Penjaga gawang keturunan Indonesia, Martin Paes dikabarkan akan segera bergabung dengan klub Serie A Empoli. Kiper yang berpotensi menjadi pemain timnas Indonesia ini telah menyepakati kontrak yang diajukan oleh Empoli. Informasi ini diungkap oleh jurnalis Fabrizio Romano. Menurutnya, Empoli telah mengirim proposal resmi kepada klub Paes saat ini Dallas FC untuk memboyong kiper yang sudah menjadi warga negara Indonesia tersebut. Negosiasi sedang berlangsung mengenai pinjaman dengan klausul pembelian wajib karena Dallas FC ingin menjual secara permanen, ungkap Romano mengenai rencana transfer Paes. Persyaratan pribadi sudah disepakati, lanjut Romano menegaskan bahwa Empoli dan Paes telah mencapai kesepakatan pribadi. Martin Paes telah menjadi WNI sejak akhir April 2024. Namun kiper berusia 26 tahun ini masih belum bisa membela timnas Indonesia karena terkendala statuta FIFA. PSSI telah membawa kasus ini ke pengadilan arbitrase olahraga, tetapi belum ada jadwal sidang untuk beberapa waktu ke depan. Untuk Martin Paes prosesnya masih berjalan, kita tunggu saja, ujar Sekjen PSSI Yunus Nusi. Situasi ini membuat Martin Paes mungkin belum bisa debut dengan timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai pada September 2024. Sementara itu, Martin Paes baru saja terpilih masuk MLS All-Star 2024. Dia akan bermain bersama beberapa pemain dunia lainnya seperti Lionel Messi, Luis Suarez, Jordi Alba, dan Sergio Busquets. Langkah gemilang. PSSI minta timnas Indonesia hindari kekalahan di kandang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Strategi apa yang harus disiapkan Coach STY? Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga berharap timnas Indonesia bisa memanfaatkan keuntungan dari pertandingan kandang di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Timnas Indonesia akan menjalani 10 pertandingan selama ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung dari September 2024 hingga Juni 2025. Timnas Indonesia adalah tim yang paling tidak diunggulkan di ronde ketiga ini karena peringkat FIFA mereka yang paling rendah. Arya Sinulinga mengakui bahwa Timnas Indonesia menghadapi lawan-lawan yang sangat tangguh. Kita masuk di ronde ketiga, lawannya berat-berat. Bayangkan ada Arab Saudi, Jepang, Australia, Bahrain, Cina, dan Indonesia, ujar Arya Sinulinga dalam kanal YouTube pribadinya. 3 tim ini, Australia, Arab Saudi, dan Jepang, adalah langganan Piala Dunia. Bahkan di Piala Dunia sebelumnya mereka juga ikut serta. Grup kita ini seperti grup neraka. Katanya semua tim di ronde ketiga ini setara, tapi kalau lihat grup kita, ada 3 tim yang sudah biasa masuk Piala Dunia. Ini tentu berat bagi kita, apalagi hanya 2 tim yang lolos ke Piala Dunia dari ronde ketiga. Arya Sinulinga berharap Timnas Indonesia bisa lolos ke ronde keempat dengan finish di peringkat 3 atau 4 di ronde ketiga. Untuk mencapai itu, tim asuhan Shin Tae-yong harus memaksimalkan pertandingan kandang. Arya berharap Timnas Indonesia bisa meraih poin sempurna di kandang sendiri untuk menjaga peluang ke Piala Dunia 2026. Kita pasti ingin masuk ke ronde keempat dengan finish di peringkat 3 atau 4 di grup ini. Bagaimana caranya? Kita harus memanfaatkan kelebihan sebagai tuan rumah, ujar Arya. 5 kali main sebagai tuan rumah, kita harus mendapatkan poin penuh. Kita punya peluang besar jika bisa menang di setiap pertandingan kandang. Ini yang dibutuhkan oleh kita, apalagi dengan dukungan supporter yang sangat kuat. Kita berharap bisa memiliki mental juara di setiap pertandingan kandang. Jangan sampai kita kalah di kandang. Ini peluang yang harus kita manfaatkan di ronde ketiga, tegas Arya. Kejutan besar, Shin Tae-yong bangga Timnas Indonesia tambah kekuatan serang dengan 3 bintang baru di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini dia faktanya. Dari September 2024 hingga Juni 2025, Timnas Indonesia akan bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tergabung dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Untuk bersaing dengan negara-negara kuat ini, Timnas Indonesia memerlukan tambahan pemain keturunan, khususnya di lini depan. Tambahan pemain di lini depan sangat penting, karena penyerang utama Timnas Indonesia kurang berprestasi dalam beberapa pertandingan terakhir. Untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dimulai September 2024, Shin Tae-yong sudah mendapatkan 2 penyerang baru, yaitu Jens Raven dan Mauresmo Hinoke. Jens Raven resmi menjadi warga negara Indonesia sejak 2 minggu yang lalu dan siap memperkuat Timnas Indonesia. Penyerang dari FC Dordrecht U21 ini bahkan akan dicoba terlebih dahulu di Timnas Indonesia U19, yang akan bermain di Piala AFF U19 2024 di Surabaya pada 17-29 Juli 2024. Sementara itu, Mauresmo Hinoke segera menjalani proses naturalisasi. Karena direncanakan untuk tampil di kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada 25 hingga 29 September 2024, proses naturalisasinya akan dipercepat. Tidak menutup kemungkinan dalam 1 atau 2 bulan ke depan, Mauresmo Hinoke sudah mendapatkan paspor Indonesia. Selain itu, PSSI sedang berusaha mendatangkan penyerang FC Utrecht Ole Roemeny. Jika Ole Roemeny bergabung, setidaknya 1 masalah di lini depan Timnas Indonesia dapat teratasi. Penyerang 24 tahun ini dikenal memiliki kecepatan dan penyelesaian akhir yang baik. Kesimpulannya, Shin Tae-yong berpotensi mendapatkan 3 tambahan penyerang keturunan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Inilah waktunya. Timnas Bahrain siap tempur di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kapan gantian Timnas Indonesia menggebrak? Rival Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026
Bahrain sudah mulai melakukan persiapan dengan cepat. Pada Juli 2024 ini, mereka mengadakan pemusatan latihan di Slovenia. Bahrain adalah salah satu lawan Indonesia di grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan mereka sudah memulai persiapan. Menurut laporan dari GD Nonline, Bahrain akan menjalani TC selama 2 minggu di Slovenia. Mereka akan berangkat pada 20 Juli 2024. Asosiasi Sepak Bola Bahrain menyatakan bahwa tim nasional yang dijuluki Dilmun Warriors akan berkumpul pada 18 Juli 2024. 2 hari kemudian mereka akan terbang ke Slovenia. Pelatih mereka, Dragan Talajic, memanggil 30 pemain untuk TC di Slovenia. Mereka bahkan sudah menjadwalkan pertandingan uji coba. Bahrain akan menghadapi klub papan atas Kroasia, NK Lokomotiva Zagreb. Setelah 2 minggu menjalani TC, Bahrain akan pulang ke negaranya pada 2 Agustus 2024. Persiapan ini seharusnya menjadi dorongan bagi timnas Indonesia karena hingga kini skuad Garuda belum memiliki rencana yang pasti. Apalagi pelatih Shin Tae-yong dikabarkan masih berada di Korea Selatan dan baru saja menjalani operasi karena penyakitnya. Meskipun begitu, Shin Tae-yong tidak akan bisa mengadakan TC jangka panjang karena musim kompetisi akan segera dimulai pada Agustus. Banyak pemain timnas Indonesia yang bermain di luar negeri sehingga sulit untuk mengadakan TC panjang jika meminta izin dari klub-klub luar tersebut di luar kalender FIFA. Selain itu, Liga 1 juga akan segera dimulai pada 2 Agustus 2024. Oleh karena itu, Shin Tae-yong harus berpikir keras untuk mengatur TC agar timnas Indonesia siap menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Rahasia besar terungkap. Erick Thohir bedah konsep TC Timnas Indonesia. Apa yang berbeda antara senior dan U17 dan U20? Detailnya mengejutkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan perbedaan konsep pemusatan latihan timnas senior dengan tim nasional kelompok umur U17 dan U20. Erick Thohir mengatakan bahwa TC Timnas Indonesia disesuaikan dengan agenda FIFA Matchday. Rencananya TC Timnas Indonesia akan dimulai 4 hari sebelum FIFA Matchday. Timnas Indonesia masih berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung dari September 2024 hingga Juni 2025. Timnas Indonesia berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Berdasarkan jadwal, Timnas Indonesia akan memainkan 2 laga awal grup C melawan Arab Saudi pada 5 September 2024 dan Australia pada 10 September 2024. Kalau untuk tim senior, pemusatan latihannya dimulai 4 hari sebelum FIFA Matchday, kata Erick Thohir kepada media. Erick Thohir menjelaskan bahwa konsep TC Timnas Senior berbeda dengan kelompok umur U17 dan U20 yang memerlukan persiapan jangka panjang. Timnas U17 Indonesia yang dilatih oleh Nova Arianto akan mengikuti kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang berlangsung pada 19 hingga 27 Oktober 2024 di Kuwait. Timnas U17 Indonesia berada di grup G bersama Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara. Sebelumnya, Timnas U16 Indonesia baru saja menyelesaikan perjuangan di ASEAN Cup U16 2024 dengan meraih peringkat ketiga. Sementara itu, Timnas U19 Indonesia akan berjuang di ASEAN Cup U19 2024. Timnas U19 Indonesia berada di grup A bersama Timor Leste, Kamboja, dan Filipina U19. Jadi tidak bisa seperti U17 dan U20 yang memerlukan persiapan jangka panjang karena semua pemainnya bermain di klub, ujar Erick Thohir. Karena itu saya menekankan seluruh pemain tim nasional yang bermain di klub harus dimainkan, supaya mereka punya fisik dan wawasan bertanding yang bisa saling mendukung, tegas Erick Thohir. Keputusan kontroversial. Mengapa Timnas Indonesia tetap memasukkan pemain senior di Piala AFF Senior 2024 meskipun bukan prioritas? Ini dia jawabannya.
Timnas Indonesia akan tetap menurunkan pemain senior di Piala AFF Senior 2024, meskipun PSSI sudah menyatakan bahwa ajang tersebut bukan lagi prioritas utama mereka. Namun pemain senior yang akan diturunkan bukanlah mayoritas pemain inti yang saat ini diandalkan oleh pelatih Shin Tae-yong dalam berbagai kompetisi penting. Manajer Timnas Indonesia Sumarji menyampaikan hal ini. Dia juga menjelaskan bahwa belum ada keputusan untuk mencari pengganti Shin Tae-yong sebagai pelatih untuk Piala AFF 2024. Sampai saat ini pelatihnya masih Shin Tae-yong, kata Sumarji saat dihubungi media. Selain itu, Timnas Indonesia yang tampil akan tetap terdiri dari pemain senior, jelas Sumarji. Pernyataan ini sejalan dengan komentar Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang membahas tentang Piala AFF yang tidak lagi menjadi prioritas bagi Timnas Indonesia. Erick menegaskan bahwa meskipun Piala AFF bukan prioritas utama dan hanya dianggap sebagai target antara, PSSI ingin tim yang diturunkan tetap maksimal dan tidak memandang rendah ajang tersebut. Tentu ada perhitungan, bukan berarti kami mengabaikan Piala AFF, kata Erick Thohir. Saya pastikan kita tetap membuat tim yang terbaik untuk target-target tertentu. SEA Games menjadi prioritas dan AFF menjadi target antara, tegas Erick Thohir. Kejutan fantastis. Tersingkir dari Euro 2024, pemain keturunan ini siap bergabung untuk Timnas Indonesia. Fakta baru terungkap jelas di sini. Jan Madsen, pemain keturunan Indonesia yang dihargai 695 miliar, masih punya kesempatan untuk memilih bermain di Timnas Indonesia setelah gagal debut di Euro 2024. Jan Madsen adalah pemain asal Belanda yang memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Jawa Suriname. Meskipun sudah dipanggil ke tim nasional Belanda, peluang Madsen untuk bergabung dengan Timnas Indonesia belum tertutup karena ia tidak bermain di Euro 2024. Belanda sendiri berhasil mencapai semifinal Euro 2024, namun mereka dikalahkan oleh Inggris dengan skor 1-2. Selama turnamen, Jan Madsen tidak mendapatkan kesempatan bermain sama sekali karena kalah bersaing dengan Nathan Ake di posisi bek kiri. Situasi ini membuat mantan pemain Chelsea tersebut masih bisa memilih untuk bermain di Timnas Indonesia karena ia belum memiliki caps bersama Timnas Senior Belanda. Berdasarkan aturan FIFA, pemain yang tidak memiliki 3 caps bersama Timnas Senior masih memenuhi syarat untuk pindah federasi. Jadi, Madsen masih punya pilihan untuk membela skuad Garuda tergantung keputusannya sendiri. Jan Madsen juga sedang memulai petualangan baru dalam karirnya. Dia memutuskan untuk pindah dari Chelsea secara permanen. Sebelumnya Madsen bermain untuk Borussia Dortmund sebagai pemain pinjaman. Dia tampil gemilang dan membawa Dortmund ke final Liga Champions. Setelah kembali dari Dortmund, Madsen memutuskan untuk pindah permanen dari Chelsea ke Aston Villa. Skandal besar. Striker naturalisasi Timnas Indonesia turun kasta ke Liga 2 setelah lama tak dipanggil Shin Tae-yong. Alasannya bikin heboh. Striker naturalisasi Timnas Indonesia Elijah Spasojevic dikabarkan bergabung dengan Bayangkara FC yang terdegradasi setelah meninggalkan Bali United. Spasojevic adalah pemain naturalisasi yang terkenal tajam di Liga 1, tetapi kariernya di Timnas Indonesia tidak begitu cemerlang. Pemain asal Montenegro ini hanya memiliki 7 penampilan dengan mencetak 4 gol untuk Timnas Indonesia. Di era pelatih Shin Tae-yong, Spasojevic tidak banyak dipanggil. Dia hanya pernah masuk skuad untuk Piala AFF tahun 2022. Setelah itu Shin Tae-yong tidak pernah memanggilnya lagi, lebih memilih Dimas Derajat, Ramadan Sananta, dan pemain keturunan seperti Rafael Struijk serta Ragnar Orotmangoen. Selama masa kepelatihan Shin Tae-yong, Spaso hanya mencetak 1 gol dan 1 assist ketika Indonesia melawan Brunei Darussalam di Piala AFF tahun 2022. Karena tidak lagi dipanggil ke timnas, karier Spasojevic kini menjadi sorotan. Dikabarkan ia meninggalkan Bali United dan bergabung dengan Bayangkara FC yang kini berada di Liga 2.
Kabar ini diunggah oleh akun Instagram @pengamat sepak bola setelah Spaso resmi berpisah dengan klub Serdadau Tridatu. Striker Ilija Spasojevic bergabung dengan Bayangkara FC di Liga 2 musim depan. Spaso masih menjadi striker yang tajam dan merupakan pencetak gol terbanyak kedua sepanjang masa di era Liga 1, tulis akun tersebut. Statistiknya menunjukkan bahwa Spaso adalah striker yang sangat produktif. Selama 6 musim bermain untuk Bali United, ia mencetak 88 gol dan memberikan 15 assist dalam 188 pertandingan. Skandal mendebarkan. Mengapa timnas Malaysia berisiko disanksi FIFA? Simak fakta menggemparkannya di sini. Pengamat olahraga dari Malaysia, Datuk Pekan Ramli, mengingatkan Asosiasi Sepak Bola Malaysia tentang kemungkinan sanksi jika tidak mampu mengatasi masalah tunggakan gaji pemain di liga mereka. Masalah tunggakan gaji pemain telah berulang kali terjadi di Liga Malaysia, namun FAM tampaknya tidak mengambil tindakan. Kasus terbaru melibatkan Kapten Kuala Lumpur City, Paulo Joshua, yang belum menerima gaji sejak Desember 2023. Masalah gaji Joshua menarik perhatian Presiden Asosiasi Pesepak Bola Profesional Malaysia, Safi Salih. Dalam unggahan di Instagramnya, mantan penyerang timnas Malaysia itu menyatakan kekecewaannya atas situasi yang dialami Joshua. Safi mendukung langkah Paulo Joshua yang berani berbicara tentang masalah ini. Dia berharap pihak yang bertanggung jawab dapat memantau masalah ini dan mengambil tindakan yang lebih proaktif. Sudah 7 bulan gajinya belum dibayar, Paulo Joshua akhirnya berbicara. Kata Safi Salih, "Saat kami bicara seperti ini, kami malah dituduh ingin merusak citra sepak bola. Tetapi kalau kasus seperti ini terjadi, siapa yang mau disalahkan?" Safi menuntut FAM untuk peduli pada masalah ini dan mengambil tindakan lebih cepat untuk menyelesaikan masalah tunggakan gaji. Banyak klub lain juga menghadapi masalah gaji, tegas Safi Salih. Sebagai pemimpin asosiasi pemain profesional, Safi berjanji akan terus berjuang demi kesejahteraan para pesepak bola meskipun dia sudah tidak bermain di Liga Malaysia. Sebelum masalah ini tersebar di media, Joshua mengaku gajinya belum dibayar oleh KL City selama 7 bulan. Penyerang berusia 35 tahun asal Brasil itu mengaku hampir lupa kapan terakhir kali menerima gaji dari klubnya sehingga kini dia terpaksa hidup hanya dengan sisa tabungannya. Terkait hal ini, Pekan Ramli menegaskan bahwa FAM dan Malaysian Football League sebagai penyelenggara Liga Malaysia harus segera menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, FIFA bisa mengambil tindakan berupa skorsing terhadap sepak bola Malaysia. Jika krisis ini dibiarkan, hal itu akan mempengaruhi kemampuan klub-klub Malaysia dalam menarik pemain asing di musim mendatang, yang akan berdampak pada tim-tim seperti Johor Darul Ta'zim, Terengganu, dan Selangor. Meski tim-tim itu tidak terlibat masalah, namun tetap berisiko terkena penalti karena reputasi liga yang tercoreng, jelas Pekan. Menurut aturan FIFA, negara-negara anggota dapat diskors karena salah urus keuangan dan klub-klub yang terkait dengan masalah tunggakan gaji juga terancam sanksi dari FIFA. Timnas Indonesia akan sangat kehilangan jika Malaysia terkena skorsing FIFA karena Malaysia masih merupakan salah satu lawan sepadan di kawasan Asia Tenggara selain Vietnam dan Thailand. Gebrakan besar, Sadil Ramdhani siap buktikan kehebatannya. Sabah FC bisa kalahkan tim Jordi Amat dalam duel sesama timnas Indonesia di Liga Malaysia. Pekan ini, Liga Super Malaysia menjadi ajang persaingan bagi dua pemain timnas Indonesia, Sadil Ramdhani dan Jordi Amat. Saat ini, Sadil Ramdhani bermain untuk Sabah FC, sementara Jordi Amat membela Johor Darul Ta'zim, juara bertahan Liga Malaysia musim lalu. Pertandingan antara Sabah FC dan JDT dijadwalkan pada Sabtu malam, 13 Juli 2024. Sabah FC akan menjadi tuan rumah dalam pertemuan pertama musim ini. Sadil Ramdhani telah bermain 4 kali sepanjang musim 2024-25 di semua kompetisi dengan mencatat 1 gol dan 2 assist. Di sisi lain, Jordi Amat baru tampil 3 kali musim ini, namun sudah mencetak 1 gol untuk JDT.
JDT mendominasi puncak klasemen dengan mengumpulkan 12 poin dari 4 pertandingan, sedangkan Sabah FC menempati posisi keempat dengan 7 poin. Sadil Ramdhani menyatakan kesiapannya untuk menghadapi rekan setimnya di Timnas Indonesia, Jordi Amat. Dia sangat termotivasi untuk membawa Sabah FC meraih kemenangan di laga ini, terutama karena JDT akan bertandang ke markas mereka. Mentalitas dan persiapan kami harus maksimal, ujar Sadil Ramdhani. Kami telah bekerja keras, tetapi kita harus bekerja lebih keras lagi melawan JDT. Kami berharap dukungan besar dari warga Sabah akan memompa semangat kami di lapangan.